Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Oke, terima kasih atas atensi Anda di perkuliahan kedua ini. Perkuliahan ketiga ya berarti, setelah kontrak belajar. Kita bicara tentang istilah ilmu tafsir. Gitu. Oke, kita akan membahas pertanyaan. Saya mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu kemarin. Bicara. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan perbedaan kontradiktif? Jadi beda itu ada dua. Jadi ada beda variatif dan beda kontradiktif. Kalau beda variatif itu artinya perbedaan yang variasi, artinya ragam. Ya, ragam artinya ragam itu artinya tidak perlu dipertentangkan, itu jadi ada macam-macamnya banyak gitu. Tetapi kalau kontradiktif itu perbedaan yang semuanya tidak bisa disebut benar, tetapi salah satu harus menjadi benar. Itu namanya perbedaan kontradiktif. Tetapi kalau perbedaan variatif bisa jadi dua-duanya benar semua. Ya, jadi bisa jadi dua-duanya benar semua. Itu namanya perbedaan kontradiktif, variatif. Tetapi kalau perbedaan kontradiktif itu perbedaan yang salah satunya harus salah, salah satunya harus benar. Tapi kalau variatif bisa jadi dua-duanya salah, dua-duanya benar, atau salah satu benar, salah satu salah. Apa tujuan dan manfaat kita mentadabburi Al-Quran? Ya, tadabbur itu kan salah satu fungsinya adalah bagaimana kita bisa menginternalisasikan, bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi, salah satu manfaatnya itu. Jadi, bagaimana Anda bisa memfungsikan itu dalam kehidupan Anda, itu salah satu fungsi tadabbur, salah satu manfaat tadabbur. Jadi, kalau tafsir itu kan memahami maknanya. Tapi kalau tadabbur bagaimana makna itu bisa diterapkan dalam kehidupan Anda, itu salah satu fungsi tadabbur. Jadi kalau tadabbur itu mesti tafsir, tapi kalau tafsir belum tentu tadabbur. Karena dia ada unsur harus diamalkan gitu ya. Qiraah adalah pembacaan Al-Quran dengan metode linguistik. Bisa jadi sosiologis, bisa jadi antropologis. Apa yang dimaksud dengan metode tersebut? Metode linguistik itu metode linguistik itu adalah ilmu baru, lisaniyat namanya. Ilmu yang mengkaji teks dari kebahasaan sastranya. Membaca Al-Quran dari ilmu linguistik itu nanti menghasilkan pakai hermeneutik, pakai semantik, pakai semiotik, dan yang lainnya. Nah, contoh metode yang dipakai ya tadi hermeneutika, semiotika, semantik, dan yang lainnya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kasus kemarin yang cukup terkenal, yang hampir dibuat itu adalah ketika mengatakan bahwasanya perbedaan antara nikah dengan mil dan ghairil. Ya, mil itu ya kemarin kita antara contoh yang sederhana yang lain adalah kasus waris. Jadi warisan itu kalau pakai matematika modern, ketika dibaca oleh warisan hukum warisan pakai matematika modern, itu laki-laki sama perempuan bisa hasilnya sama, satu banding satu. Itu pembacaan sehari. Tapi kalau dalam matematika waris yang kita pelajari sejak dari dulu itu jadinya 2:1. Kalau kemarin yang Pak Hadis itu kan boleh berhubungan apa itu saya lupa. Anda bisa ingat-ingat itulah.
karena tidak tertarik mengikuti itu saya itu. Tetapi intinya itu salah satu jenisnya. Jadi pembacaan Syahrul, pembacaan Nasr Hamid Abu Zaid, pembacaan yang lainnya itu termasuk Ali Asgar, Ali Asgar, Ali Syariati, kemudian siapa Farid Isyak dan lainnya. Itu contoh-contoh pembacaan baru Aminah Wadud dan seterusnya. Ada yang berpendapat tadabbur itu sama dengan takwil, apa saja perbedaannya dan sumber-sumber dari malah perbedaan tersebut berasal dari mana perbedaan itu berasal, contoh perbedaan. Oke, tadabbur itu sama dengan takwil. Ada yang bilang tadabbur itu beda dengan ini pendapat. Sekali lagi, ketika mengkaji begini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya benar dan semuanya bisa jadi sama. Kenapa? Karena istilah itu dalam teori Islam itulah masalah istilah. Tidak ada perdebatan dengan persoalan, tidak ada kesempitan dengan persoalan istilah. Masing-masing silakan menggunakan istilah. Cuman persoalannya adalah istilah itu harus didefinisikan dengan jelas. Sehingga kita tidak diperkusir. Gitu. Sama-sama istilah takwil sama tadabbur itu ada yang menyamakan. Tafsir sama takwil juga ada yang menyamakan. Tidak jadi masalah itu. Yang penting ketika kita menggunakan harus didefinisikan dengan jelas. Oke, yang menganggap takwil dengan tadabbur sama ya sudah, itu dua hal yang sama. Tinggal kita menafsirkan, memahami takwil itu apa. Kalau Anda pahami takwil itu adalah memahami fakta teks, ya, berarti tadabbur juga sama, memahami fakta teks yang sama, hakikat teks yang sama, substansinya apa. Tetapi kalau kemudian itu dianggap dua hal yang berbeda, maka yang membedakan itu takwil itu dia harus pakai aturan ilmiah, aturan tafsir yang cukup ketat. Gitu ya. Tetapi kalau tadabbur dia tidak seketat itu. Jadi lebih cenderung pada kesan. Jadi tadabbur itu adalah tadawwurul Quran. Jadi bagaimana kita mengesankan Quran. Bisa kesan teoritis, bisa kesan praktis. Silahkan ya. Jadi bukan harus pakai aturan-aturan tertentu, harus dikaji dulu bahasanya dan seterusnya, tidak harus begitu, tetapi dia lebih longgar gitu ya. Oke. Manakah yang didahulukan membaca tafsir atau tadabbur? Ya tafsir. Tafsir itu kan menjelaskan maknanya. Bagaimana Anda mendadabburi, bagaimana Anda mentadabburi, mencari internalisasi praktisnya, internalisasi nilainya kalau Anda nggak paham. Makanya kalau itu ada teks, kemudian ada tafsir, baru kemudian muncul tadabbur di situ. Nah, kalau tiba-tiba tadabbur ya mesti ada paham maknanya. Kalau nggak paham maknanya kok bisa tadabbur, itu baru aneh. Mengapa pembacaan Al-Quran menggunakan metode linguistik? Oke. Teks Quran itu kan teks bahasa. Maka ya mungkin ya pakai linguistik. Nah, tetapi kemudian pendekatan-pendekatan linguistik itu ada sosiolinguistik, ada antropolinguistik, kemudian ada psikolinguistik, ada macam-macam. Sehingga nanti kemudian pembahasan itu tidak dibatasi hanya linguistik dalam arti bahasa saja, tetapi semua unsur dalam bahasa yang bisa dikaji itu bisa dipakai untuk mengkaji teks. Nah, termasuk mengkaji Quran di situ. Apa keutamaan tadabbur Al-Quran dan bagaimana langkah tadabbur Quran? Oke. Keutamaan tadabbur Quran ya Anda bisa bagaimana mempraktekannya. Bagaimana langkahnya? Ya, ada satu buku, ada banyak buku ya, tapi versi Arab di Indonesia saya belum kan ya, tetapi di sana ada yang mengkaji tentang tadabbur Quran dan langkah-langkah mentadabbur Quran. Langkah yang paling utama adalah menyehatkan hati kita, dan menghidupkan hati kita. Jadi kalau hati kita ini sehat, maka kemungkinan untuk merefleksikan, memantulkan makna Quran itu tinggi. Tetapi kemudian kalau hati kita ini gelap, maka ya tidak mungkin kita mentadabbur. Bagaimana menyehatkan hati kita? Cara menyehatkan hati kita yang paling gampang
Apa yang dimaksud dengan konsekuensi teoritis? Konsekuensi teoritis itu adalah konsekuensi teks. Teks itu kan mesti misalkan begini. eh, saya bilang begini, Budi cantik, salah. Budi tampan, Budi tampan. Konsekuensi teoritisnya apa? Ya, hormatilah ketampanannya bisa. Dan Budi tampan makan eh, di restoran. Itu salah, misalkan itu. Budi tampan makan di restoran. Itu salah satu konsekuensi teoritisnya, berarti kalau orang tampan makannya di restoran, kira-kira begitu. Itu kan teoritisnya. Nah, artinya, kemudian kalau jenengan mempraktekkan, saya ini tampan atau tidak tampan, kemudian ada makan di restoran, berarti itu menunjukkan ketampanan Anda, misalkan seperti itu. Itu namanya konsekuensi teoritis. Kalau praktis. Kalau teoritisnya, kalau Budi tampan makan di restoran, berarti apa? Logikanya orang tampan makan restoran, atau sebaliknya restoran itu tempat-tempatnya orang yang tampan, misalkan. Itu contoh saja. Jangan dibilang benar salahnya. Itu secara teori begitu. Oh, apa orang tampan? Jangan ditanyakan gitu. Itu dari teksnya kita bisa paham. Kemudian praktisnya, oh kalau orang tampan itu makan di restoran ya, akhirnya dia juga mau ikut makan di restoran biar disebut tampan ya. Tidak apa-apa. Itu namanya praktis itu. Setelahnya begitu. Seperti ketika Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Teoritisnya kita mengatakan itu tidak ada yang layak dipuji begitu, kecuali Allah. Jadi pujian itu yang punya Allah saja. Terus kemudian Anda nggak sedih dengan ketika dijelek-jelekin orang lain. Nah, itu praktisnya. Nggak perlu sedih dengan dijelekin orang lain. Karena memang yang pantas dipuji Allah. Itu namanya praktisnya. Hukum dari tadabbur. Hukum apa maksudnya? Hukum mentadaburi atau hukum apa ya? Dijelaskan dulu, saya tidak jelas ya. Hadis-hadis terkait tadabbur. Maksudnya hadis apa? Ini saya tidak jelas ya. Jadi maksud hukumnya hukum yang bagaimana, Mbak Indonesia ya. Jadi hukum itu kalau di fikih itu ada 5, ada boleh, tidak boleh, haram, halal, mubah, makruh, mustahab dan sunnah. Ya hukum itu salah satu itu. Cuma persoalannya yang mau dihukumi apanya. Ada itu boleh atau tidak boleh, ya boleh-boleh aja kalau soal bolehnya. Tapi kemudian tadabbur yang mana yang jadi masalah. Kemudian hadis-hadis terkait tadabbur. Hadis ini adalah materi tadabbur atau hadis yang bicara tentang tadabbur, saya tidak jelas ya. Diperjelas dulu ya. Apa perbedaan tadabbur dengan takwil dilihat dari proses antara ilmiah dan subjektif. Ada yang bilang takwil lebih ilmiah daripada tadabbur. Kenapa? Karena dia harus ada langkah-langkah yang mirip dengan langkah-langkah tafsir. Tetapi kalau tadabbur tidak usah. Jadi semua kesan kita terhadap Quran itu adalah tadabbur. Apapun jenisnya. Baik perasaan, pikiran, maupun praktis. Itu ya. Makanya dia cenderung subjektif. Tergantung tadabburnya kita. Subjektif itu artinya adalah sesuai diri kita, tidak secara objeknya. Sementara kalau objektif itu dilihat dari ada ukurannya secara objek gitu ya. Berikan penjelasan apa saja syarat-syarat takwil yang dapat diterima dan disepakati para ulama. Takwil yang mana? Jadi kalau yang dimaksud adalah takwil pergeseran makna denotatif menjadi konotatif, di situ ada beberapa syarat. Tetapi kalau takwil dalam arti adalah fakta, maka asal itu faktanya, maka itu sudah menjadi takwil. Nah, cuman memang nanti ada persoalan yang sering disebut sebagai khobar nabawi atau yang disebut dengan prediksi nabawi. Misalkan kalau bicara tentang dajjal, soal begini dan seterusnya ya. Itu kalau Anda mau melogika dengan logika tertentu, maka bisa jadi sesuai dan tidak sesuai. Makanya di situ nanti berlaku aturan tertentu. Tapi selain itu, yang lebih sering dipakai adalah pergeseran makna denotatif menjadi konotatif. Di situ ada aturan. Di usul fikih Anda bisa pelajari itu. Apa yang dimaksud dengan pesan praktis? Ya tadi saya sudah jelaskan ya, bisa diulang.
Takwil dan tafsir memiliki perbedaan umum khusus dan perbedaan kontradiktif. Sebutkan dan jelaskan perbedaan. Oke, Anda buka lagi ulangnya. Umum khusus itu intinya begini. Kalau umum khusus itu berarti yang satu lebih umum daripada yang lain. Misalkan, kalau kita bilang takwil itu lebih umum, maka tafsir itu bagian takwil. Tetapi kalau kita bilang tafsir lebih umum, maka takwil itu bagian dari tafsir. Gitu ya. Itu jadi logika bagian itu adalah umum khusus. Tetapi kalau kontradiktif, takwil dan tafsir itu dua hal yang berbeda, ya, dua hal yang berbeda dan bukan perbedaan yang satu bagian dari yang lain. Nah, ini harus dibedakan total. Bagaimana aturan-aturan dalam takwil? Oke, takwil dalam arti apa namanya? Sorful makna hakiki ila makna majazi, di sana ada beberapa aturan. Syaratnya adalah salah satunya adalah kemungkinan untuk ditakwil itu. Ya. Jadi ayat yang mungkin ditakwil. Kalau nggak mungkin ya nggak bisa. Apa yang dimaksud dengan kajian Al-Quran normatif? Normatif itu terkait dengan norma. Norma itu aturan. Aturan itu sering diartikan sebagai teks. Maka kajian Quran normatif adalah kajian teks. Kajian teks itu kajian wahyu Al-Quran itu. Jadi kajian teks Al-Quran itu sendiri. Nanti lawannya historis. Historis itu sejarah. Sejarah itu ruang dan waktu. Berarti kajian Quran historis itu adalah terkait dengan praktek yang sifatnya kontekstual, tergantung pada konteks tertentu. Mengapa terjadi perbedaan penafsiran yang menimbulkan berbagai corak tafsir? Perbedaan penafsiran itu disebabkan karena Quran itu sendiri lafalnya meminta kita berbeda, mengharuskan kita berbeda. Nah, ini sebab pertama. Jadi teksnya memang meminta kita berbeda. Yang kedua sebabnya karena pikiran kita memang sudah beda-beda. Yang ketiga bisa sebabnya karena pengalaman kita beda-beda. Jadi ada banyak hal. Yang keempat, mata rantai periwayatannya itu pun juga berbeda-beda. Yang satu mengatakan dhaif, yang satu mengatakan sahih. Itu juga menjadikan kita beda-beda. Jadi kenapa berbeda? Artinya kalau belajar Quran itu belajar berbeda dulu, baru kemudian belajar bersatu. Bersatu dalam keberbedaan, bukan bersatu dalam betul-betul kesatuan. Karena memang kemungkinan berbeda dengan dalam Quran itu tinggi. Begitu. Apakah sesuatu yang ditafsirkan itu bisa ditakwilkan? Ya, semua harusnya bisa ditakwilkan kalau kita artikan takwil itu adalah memahami fakta lafaz. Cuman persoalannya kapan mentakwilkan itu. Ada yang bisa ditakwilkan di dunia, ada yang hanya bisa ditakwilkan di akhirat. Misalkan ayat surga gitu ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bisa jadi kita berusaha begitu mentakwilkan, membuat sebuah taman di bawahnya alir mengalir, ya bisa saja itu salah satu takwil. Tetapi bisa jadi misalkan melihat Allah, ila rabbiha nadhirah, melihat Allah gitu. Itu ya besoknya ya bisanya hanya di akhirat, di dunia ini kan begitu. Jadi kalau semua diartikan takwil adalah melihat, memahami faktanya, maka semua bisa ditakwilkan. Oke, hanya persoalan waktu saja. Bagaimana cara menatadaburi ayat Al-Quran? Oke, sudah saya jelaskan di atas. Apa yang dimaksud konsekuensi? Oke, sudah saya jelaskan di atas. Apa yang membuat tadabbur sama dengan takwil? Oke, sudah saya jelaskan di atas. Apa saja contoh yang membedakan? Oke, sudah saya jelaskan di atas lagi. Nah, menggeser makna denotatif dan makna konotatif. Oke, makna denotatif sudah saya jelaskan, artinya tangan. Tangan itu denotatifnya, hakikinya itu adalah anggota tubuh. Kemudian majazinya, konotatifnya adalah kekuasaan. Jadi menggeser makna tangan menjadi kekuasaan. Contohnya itu namanya takwil fi ta'rif usuli begitu ya. Dalam tadabbur ada yang berpendapat itu sama, oke.
sudah saya jelaskan. Contoh takwil, oke. Al-Qiyamah ya, sudah saya sebutkan Al-Qiyamah. Contoh yang lain misalkan jannah. Apa jannah itu? Kebun. Nah, kemudian takwilnya apa? Ketika ada ke kebun itu yang namanya jannah. Itu takwilnya seperti itu. Kenyataannya. Misalkan sandal, apa itu sandal? Alas kaki. Itu kan Anda sedang menafsirkan. Tapi ketika Anda pegang alas kaki Anda, sepatu Anda, sandal Anda, itulah takwil kan itu. Apa hubungan tadabbur dan tafsir? Tafsir itu memaknai, tadabbur itu mengambil konsekuensi teoritis atau praktis. Artinya apa? Anda nggak mungkin bisa tadabbur tanpa tafsir. Tapi tafsir itu juga akan berhenti pada tafsir ketika kita tidak melangkah ke tadabbur. Mengapa terjadi perbedaan qiraat Al-Quran? Qiraat yang Anda maksudkan qiraat yang mana? Qiraah dalam arti qiraah dalam pemahaman yang istilah ilmu tafsir, istilah tafsir, atau qiraat dalam arti cara membaca huruf-huruf Al-Quran yang ada di mushaf. Kalau yang dimaksud adalah cara membaca huruf-huruf yang ada di Quran, itu nanti akan kita jelaskan di belakang. Tapi kalau yang dimaksud kenapa terjadi perbedaan qiraat dalam istilah ilmu tafsir, yang kita istilah tafsir, salah satu bagiannya ya karena ilmu itu macam-macam. Tetapi garis besarnya adalah mengkaji teks Al-Quran dari linguistik. Itu garis besarnya. Jadi asal itu bentuknya linguistik, mau sosiolinguistik, antropolinguistik, atau psikolinguistik, dan yang lainnya, itu kan sudah berbeda pendekatan sendiri, dan hasilnya tetap sama. Itu semua terkait dengan linguistik. Apa perbedaan tafsir? Oke, sudah ya, sudah saya jelaskan. Bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan ilmu modern? Ya, soal boleh dan tidak, kalau saya boleh-boleh saja. Tetapi mana ayat yang boleh ditafsirkan dengan ilmu modern dan mana yang tidak, ya saya kira itu perlu diklarifikasi dulu. Kalau soal boleh-boleh aja. Misalkan kanata rotkan fafatak nafiha. Langit dan bumi itu dulu satu, kemudian kita pecah, kemudian muncul teori Big Bang. Ya nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau kemudian Allah kita definisikan dengan ilmu modern, ya sebentar dulu, definisinya kayak apa? Apakah tafsir ada macam-macamnya? Ada, sebut dan jelaskan. Tergantung sudut mana dulu. Kalau sudut dari sumbernya ya ada nakli, ada akli kan gitu aja. Ada istihadi, ada sam'i kan itu. Tetapi kalau dari tata caranya ya ada normatif, ada historis kan itu ya. Oke. Apa maksud kalam lahuma lahu makna bimadlulil ayah? Dia punya makna dengan yang ditunjukkan ayat. Saya lupa ya, ini di kasus apa ya? Mungkin nanti bisa dijelaskan di apa ya? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi teoritis dalam istimbat dan konsekuensi praktis? Oke, saya sudah jelaskan tadi ya. Bagaimana maksud pembacaan teks dan metode linguistik? Oke, sudah saya jelaskan. Mengapa takwil dipakai usul fikih? Ada 3 ilmu yang saling berhubungan. 1 tafsir, 2 fikih, yang ketiga hadis. Bahasa ya, bahasa. Jadi ini saling berhubungan. Jadi kenapa kok dipakai di usul fikih? Kenapa ya? Karena fokus kajiannya hampir sama. Apa Al-Qur'an? Ahli bahasa mengkaji Quran, ahli tafsir mengkaji Quran.
kemudian fikih juga bersinggungan dengan Quran, sehingga mereka dipakai juga di dalam usul fikih, di dalam fikih, dan seterusnya. Ketika kita ingin mentadab, apakah kita harus menafsirkan isi Al-Quran? Apakah hanya membaca terjemahan? Baca terjemahan tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Karena memang zigzag ya. Hanya kemungkinan salahnya tinggi kan gitu ya. Kalau nggak apa-apanya nggak apa-apa. Tapi persoalannya kemungkinan salahnya tinggi. Yang paling bagus Anda paham. Kemarin saya ditanya sama istri, apa namanya, kewajiban suami untuk menyediakan rumah sendiri gitu ya, untuk si istri. Saya jawab, ini dalam konteks apa? Karena ini terjemahan. Akhirnya dia buka, oh ternyata dalam konteks talak. Ini sudah kan gitu. Karena apa? Karena terjemahan itu kadangkala memang membuat kita masalah kan itu. Apa hikmah tadabbur? Ya, Anda cari sendiri ya. Apakah di saat pembacaan Al-Fatihah salat pada salat boleh menggunakan metode qiraah? Maksudnya apa? Eh, apakah boleh membaca, saya nggak maksud ya, metode qiraah ini yang Anda maksud yang mana? Apakah qiraat dengan, bolehkah membaca qiraat pakai qiraat selain qiraat asim bil, apa namanya, qiraat asim hafiz gitu. Boleh nggak? Boleh, kalau itu boleh. Tapi kalau kemudian Anda membaca seperti qiraat dalam arti istilah tafsir ya, gimana caranya saya nggak bisa bayangkan. Jadi ada dua istilah qiraah, satu qiraah dalam arti bagaimana membaca huruf-huruf yang ada di dalam mushaf, sama qiraah dalam arti digunakan untuk istilah reading dalam bahasa Inggrisnya atau pembacaan Quran. Nah, ini hampir sama dengan tafsir. Apa jenengan pernah membaca Al-Fatihah dengan tafsir misbah misalnya, kan tidak ada. Yang ada ya Fatihah dibaca dengan Fatihah, tidak dengan tafsirnya. Tapi kalau qiraah dalam arti qiraat asim diganti waras boleh-boleh saja. Oke, barangkali ini tambahan, saya mohon maaf ketika banyak kesalahannya, jadi saya tidak bisa jawab satu-satu by apa namanya, by ini eh, ketik ya. Saya jawab dengan video ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.